سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي جعل الدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير والنصيحة للمسلمين من أفضل القربات وأرفع الدرجات وأهم المهمات في الدين. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Masyaallah ikhwan peserta Madrasah Ramadan Masjid Jami Darussalam rahimahullah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya sehingga kita bisa masih eksis dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Semoga kita tetap dijadikan orang-orang yang istiqamah dalam ketaatan. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan ke hadapan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan rahimakumullah, kajian kita hari ini kita akan membahas tentang rukun-rukun Islam. Dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, seseorang yang ingin benar-benar menjadi pengikut mazhab Ahlussunnah wal Jamaah harus benar-benar mengilmukan, mengetahui segala hal yang terkait dengan agama Islam yang berajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Kedua hari sebelumnya kita telah membahas tentang hal-hal yang penting yang perlu untuk diketahui oleh para mukallaf. Begitu juga tentang rukun agama. Dan hari ini kita akan bicara tentang hal yang tak kalah pentingnya, yakni ibadah syariah atau yang bisa untuk mensempurnakan berdirinya Islam pada diri kita yang disebut dengan arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Semua kita sudah memahami bahwa rukun Islam itu jumlahnya 5 perkara. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. 2 kalimat syahadat, yakni syahadat tauhid dan syahadat Rasul. 2 hal ini patut untuk senantiasa kita ucapkan minimal 3 kali dalam sehari semalam di dalam kehidupan kita. Minimal di 3 tempat. Kita sebagai setiap muslim yang Ahlussunnah wal Jamaah diwajibkan untuk tajdidul iman kita, untuk mujaddid, untuk selalu memperbaharui keimanan kita sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah selalu keimanan kalian dengan la ilaha illallah. 3 tempat dalam sehari semalam kita diwajibkan untuk mengucapkan kalimat 2 kalimat syahadat ini. Yang pertama waktu kita melaksanakan azan, yang kedua ketika kita iqamah, dan yang ketiga adalah ketika kita melaksanakan sholat. 3 tempat inilah dalam sehari semalam kita diwajibkan untuk mengumandangkan kalimat-kalimat syahadat yang 2, yakni syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Untuk benar-benar bisa kita mengamalkan syahadat dalam kehidupan kita sehari-hari, kita perlu agar keabsahan syahadat ini yang ada pada diri kita harus benar-benar kita ucapkan dulu dari lisan kita. Setelah kita mengetahui segala hal tentang syahadat, al-ilmu ini sesuatu yang wajib sebelum kita bersyahadat. Mengetahui tentang makna-makna yang terkandung pada 2 kalimat syahadat, kemudian kita meyakini segala hal yang termaktub di dalam 2 kalimat syahadat tersebut. Baru kita iqrarun bil lisan, kita ucap
harus didengar oleh minimal oleh diri kita sendiri. Sembari ketika kita mengucapkan dengan lisan kita, at-tasdiqun bil qalbi, ini sesuatu yang wajib juga, yakni membenarkan apa yang diucapkan oleh lisan kita, membenarkannya dengan hati kita. Tidak boleh hanya lisan berucap tapi hati tak pernah membenarkan ucapan lisan. Maka yang seperti ini mengakibatkan syahadatain yang ada pada dirinya tidak akan pernah dianggap sah atau tidak akan diterima. Ini yang harus dilakukan ikhwan rahimakumullah, yakni iqrar bil lisan, diucapkan dengan lisannya, kemudian ditasdiqkan, dibenarkan dengan hatinya, dan yang ketiga al-a'malu bil jawarih, dibuktikan, diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari dengan anggota tubuhnya. Dalam setiap gerak langkah hidupnya harus benar-benar makna syahadatain ini terungkap dalam kehidupannya. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. La ma'budu illallah, tidak ada Tuhan yang disembah illallah, melainkan hanya Allah semata yang patut untuk disembah. Kita wajib di dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah kita nafikan dan kita isbatkan illallah, hanya Allah saja, tidak ada yang lain. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa la mawjuda illallah, tidak ada yang benar-benar ada, hanya Allah saja yang benar-benar ada. La ilaha illallah, la ma'buda illallah, tidak ada sesuatu apapun yang pantas untuk disembah, hanya Allah saja yang pantas untuk disembah. La ilaha illallah, la mahbuba illallah, tidak ada satupun yang pantas untuk dicintai, hanya Allah saja yang pantas untuk dicintai. Inilah ikhwan rahimakumullah, di antara sekian banyak makna la ilaha illallah yang terkandung di dalam pentasyidan, dalam syahadat yang pertama yaitu syahadat tauhid. Kemudian tidak boleh ada jarak antara ketika kita membaca syahadat tauhid harus langsung diikuti dengan syahadat Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita benar-benar mensaksikan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada paksaan dari siapapun, murni dari keyakinan diri kita menerima bahwa Allah dan Nabi Muhammad. Dalam kedua kalimat ini kita benar-benar yakini Allah sebagai Tuhan kita dan Nabi Muhammad sebagai Nabi yang diutus untuk kita. Apabila kita benar-benar kabul menerima dua kalimat syahadat ini, maka yang harus kita lakukan adalah tinggal implementasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah dengan kita belajar kembali tentang makna-makna syahadatain, insya Allah segala hal yang terkait dengan nilai-nilai keimanan kita, nilai-nilai keislaman kita, insya Allah pasti akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Demikian pemaparan sore ini, yaitu
pertama dilihat dari bagaimana ia melafalkan syahadat tersebut secara lisannya. Kemudian yang kedua, kita benar-benar tidak pernah bisa tahu sampai di mana tingkat keyakinannya, karena memang ketika masalah tasdiqun bil qalbi, ketika membenarkan apa yang diucapkan dari lisannya oleh seseorang dibenarkan oleh hatinya, kita tidak mampu mengetahui apa isi hati seseorang, sehingga kita tidak bisa mengukur tingkat kebenaran tentang keimanan seseorang kalau dilihat dari tingkatan apa atau seperti apa yang keyakinan di dalam hatinya. Kecuali ikhwan rahimakumullah, kita hanya bisa menilai apa yang tampak saja. Di antara yang bisa kita jadikan tolak ukur, dan ini yang bisa membatalkan juga syahadat adalah ketika seseorang kita lihat bermuka dua, atau dalam hal ini kita rasakan pada diri kita bermuka dua. Dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya dalam ucapan, tapi hatinya meragukan keesaan Allah, dia meragukan kemahakuasaan Allah, maka jelas di sini adalah syahadat yang diucapkannya adalah syahadat yang batil. Maka dalam hal ini yang menjadi kurang atau bukan kita menilai orang lain, tapi kita menilai diri kita sendiri. Yang berikutnya, yang kedua, cara mengukur kesempurnaan syahadat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhwan rahimakumullah, ketika telah kita benar-benar asyhadu an la ilaha illallah, kita menyatakan, berikrar, mensaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang benar-benar kita sembah kecuali Allah, maka ini menandakan bahwa dalam setiap gerak langkah kita benar-benar menjadikan hanya Allah saja yang akbar, yang lain itu adalah kecil. Kita mengaplikasikan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, Allahu Akbar, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah yang kita tiadakan Tuhan selain Dia, sifatnya adalah akbar. Allah itu maha kuasa, maha segala-galanya. Maka kalau kita ingin kesempurnaan keimanan kita, maka yang harus kita lakukan, kita berserah diri sepenuhnya kepada Allah, tidak mengandalkan sesama manusia dalam segala hal. Hanya kita sekedar berhubungan saja terhadap manusia, tapi kita berpegang teguh meminta pertolongannya kepada Allah, bukan kepada sesama manusia. Bukan kita mengandalkan pejabat dalam untuk segala hal yang kita andalkan dalam kehidupan kita, karena pejabat kita nyatakan juga dengan keyakinan kita sama dengan diri kita, sama lemahnya, sama dhaifnya, yang kuasa hanya Allah. Begitu juga dalam keadaan ramai ataupun dalam keadaan sunyi, kita tetap dalam keadaan taqwa Allah, ingat kepada Allah, karena Allah maha mengetahui segala gerak-gerik kita. Dikala kita dalam kondisi ramai ataupun sepi, tidak ada yang melihat, kita yakini Allah tetap melihat kita. Maka ketika kita bisa sadari keberadaan Allah, kita rasakan bahwa Allah selalu mengawasi kita, maka disitulah benar-benar keimanan kita telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita dalam keadaan ramai, di situ kita baru bisa berbuat taat. Dikala sunyi, di situ kita mengikuti hawa nafsu kita semele-mele, bahkan kita menganggap walaupun tidak diucapkan secara lisan, tapi di hatinya terbersih di dalam jiwanya bahwa juga Allah tidak melihatnya, maka jelas dalam hal ini dia keimanannya benar-benar telah rusak. Inilah yang perlu kita pupuk kembali keimanan ini, ikhwan rahimakumullah, sehingga betul-betul kita melakukan perbaharuan iman. Jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbanyaklah mulai dari
membiasakan untuk memperbanyak kalimat tahlil, menara dengan mati di situ, bahkan sampai siwakron kepada tahlil, mengucapkan la ilaha illallah. Tujuannya apa? Bukan semata-mata hanya untuk kepada yang meninggal, tapi juga untuk kita yang menghadiri di situ, agar kita benar-benar terpupuk, tersirami tanaman iman, pohon iman yang ada pada diri kita, agar tidak layu. Kalau tetap disiram, maka kesegaran iman ini tetap pasti akan terjaga. Tapi kalau kita tidak pernah mau berkumpul di majelis di mana diucapkan kalimat-kalimat tauhid, di mana kita diajarkan untuk bersama-sama, bibir kita selalu basah dengan berucap la ilaha illallah, dan juga hati kita diajarkan untuk bisa membenarkan apa yang diucapkan oleh lisan kita tidak pernah mau menghadirinya, maka jelas fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan, maka bisa dicurigai di hati orang tersebut ada penyakit, dan semakin lama maka semakin parahlah penyakit itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Terus yang kedua, kumbena dengan sebelum Islam harus mengucap dua kalimat syahadat. Nah, dikit pengetuaran wabah silang berhubung kawan. Ikhwan rahimahullah beserta madrasah Ramadan Masjid Jami Darussalam rahimahullah. Pertanyaan sangat sederhana dan terkesan lucu, tapi sangat penting. Kumpulnya dengan sebelum agama Islam mulai baca syahadat. Rukun Islam, rukun artinya tiang sendi dalam agama. Merukunnya mentiarnya yang dinarak menutang. Bangunan agama ini tidak akan pernah berdiri kalau tidak ada tiangnya. Dan tiang utama pada Islam itu adalah syahadatain, mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan di situ rukun sudah jelas. Rukun Islam itu yang pertama adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Mengucapkan artinya mengikrarkan. Kumbena atau perlu keikraran ya, agar semua mengetahui diri kita, lingkungan kita, seluruh alam mengetahui bahwa kita benar-benar telah mengikrarkan Allah sebagai Tuhan kita, Nabi Muhammad sebagai Nabi yang diutus oleh Allah untuk kita. Pengikraran ini sangat penting, ikhwan rahimakumullah. Ada tahu sih dengan nanti namanya tahu terjadi pembantaian terhadap orang kafir. Padahal dia Islam, lalu karena jalan dengan orang Islam tidak pernah diikrarkan, kan itu disembelih. Ketika sudah diikrarkan, maka di situ banyak yang mengetahui keislamannya, bahkan disunnahkan untuk pegawai beliau untuk menyelamatkan dengan sistem Islam, pegawai tasyakkuran. Karena ini adalah bentuk wujud kita bersyukur atas hidayah yang diberikan oleh Allah kepada saudara kita. Ketika telah terjadi seseorang masuk Islam, kita benar-benar bersyukur karena hidayah ini tidak sembarangan Allah berikan, bukan atas usaha kita, tapi benar-benar hidayah yang merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Diikrarkan agar benar-benar semua tahu dan bahwa halal haram darah orang yang telah Islam agar tidak tertumpah darahnya. Begitu juga hartanya, kalau dia sudah Islam juga termasuk hukumnya haram. Terjaga segala hal kehormatan dirinya, dan termasuk dia sudah diketahui oleh semua halayak bahwa dia benar-benar sudah masuk sebagai ahlul ibadah, sehingga kita berkewajiban untuk saling mengingatkan. Nanti kamu tahu dia sampun ke Islam, mungkin pun terjadi kita ke masjid, mungkin pun saling terjadi untuk melakukan kebaikan. Tapi kalau dia sudah menyatakan keislamannya secara lisan, maka kita akan sadari bahwa dia adalah saudara kita.
Alhamdulillah. Dia ngantor sambil mengucapkan bacaan doa awal ataupun tasyahud akhir yang diawali yang di dalamnya ada kalimat syahadat. Alhamdulillah, ketika terasa suara ngantuk, sebaiknya di situ mengenuaminya tidak memandu dulu, mengarah hingga mengenuam, atau menjalankan baca telah dulu, atau merubah bacaan bisa merusak makna. Jadi ini harus dilakukan, apalagi dalam hal hukum. Kita harus mendengar bacaan ini wajar yang baik pendengaran. Artinya dalam hal ini tidak sampai membatalkan sholat kalau kita uangnya itu uang yang tidak disengaja. Beda kalau uangnya sengaja itu batal sembahyangnya. Kalau sekedar uang yang tidak disengaja, alamnya muncul secara tiba-tiba dan tidak bisa ditahan, maka di situ tidak berpengaruh terhadap sholatnya. Tapi mengenai bacaannya, ketika terasa ingin melihat uang, usahakan mentelah dulu. Asyhadu an la ilaha. Jadi sambil berdoa, Allah Taala dengan syahadat detik-detik akhir hayat, artinya sekarang ini wafat. Syahadatnya dengan lengkap sampai akhir, sepenuh juga dengan pengucapan la ilaha illallah di tempat. Nah ini hukum dari doa. Ikhwan peserta pada saat Ramadan Masjid Jami Darussalam, terkait dengan keimanan kita yang ditampakkan mulai dengan pengikraran dua kalimat syahadat. Ketika kita mengucapkannya dan pada waktu nyawa sudah berada di kerongkongan, maka pastinya apa yang terucap, keimanan yang boleh muncul itu sudah tak berguna lagi. Tapi kalau sebelumnya dengan tenggorokan, di situ kita masih sempat untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, maka di detik-detik terakhir usia kita, maka kita termasuk golongan minal husnil khatimah. Kita termasuk orang-orang yang mati dalam keadaan baik. Kita termasuk seorang yang muslim. Ukurannya adalah nyawa teman kejekot, mengeluarkan kejekot. Jadi sekarang itu belum tentu dia sebagai kejekot Pak Nyawa. Bisa saja dia diteman atau terkadang setelah sampel yang kejekot. Karena sekarang itu sendiri memiliki banyak pemahaman. Terkadang dengan entah nama disuri, ya paling biasa alami dengan sekarang, dengan paling menahan sakitan alami dengan sekarang mau. Jadi banyak kita temukan di masyarakat kita. Terlalu sakit, dia terlalu menahan rasa sakit yang dihidapnya, penyakit sisa tersakitnya sampai maupun dengan sekarat dia kemelut-melut, padahal dia bukan sekarat. Dia kalau percaya dengan selalu macam kalimat-kalimat thayyibah bahwa kutub Yasin perlu kali hidup di malam. Karena memang dia belum sakaratul maut. Nah di sini yang dimaksud sakaratul maut itu adalah orang-orang yang betul-betul meredam nyawa, orang-orang yang betul-betul sudah akan terlepas nyawa dari jasadnya, sehingga menjadi ukurannya ketika susah pun kecepat atau nyawanya, maka yang pasti ini mati. Ketika di saat kecepat atau nyawa tetap menjadi syahadat, tidak mungkin lagi kalau dia selama ini bukan seorang muslim dan di saat dia kecepat atau nyawa tetap menjadi syahadat, maka tak berguna lagi syahadat tersebut. Begitu juga ketika orang yang dalam keadaan sakaratul maut
dia membaca kalimat thayyibah, kalimat tauhid la ilaha, kalau nak pecat ya mati jelas kafir. mati kafir. La ilaha tinarani ini kita pun mati. Maka yang sempurna adalah la ilaha illallah, dia langsung tercabut nyawanya, termasuk orang yang selamat walaupun dia dengan lengkap Muhammadur Rasulullah. Bagaimana kalau bacaannya kurang pas tapi tujuannya sudah tepat, maka bisa diterima. Misalkan pada kalimat-kalimat dengan tuah-tuah lain, dengan tuasi lainnya dengan tuasi ilmunya. Dua tentian yang baca Bismillah kan dia tepas dia pas Bismillah, Bismillah. Kamu kan itu Bismillah. Bangsat. Bismillah, Auzubillah. Yang najidum minahum. Di kalimat-kalimat seperti ini mulai dari sebuah ketutur yang memang tidak tahu di sana, tapi maksudnya sudah benar. Yang dinilai di sini adalah maksud dari kalimat yang dia ucapkan tersebut, karena Allah Maha tahu niat dari seseorang. Allah Taala alam. Nah, lanjut kita sampai kepada sesi pemaparan yang berikutnya. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Nadim. Terima kasih. Masyaallah ikhwan peserta Madrasah Ramadan Masjid Jami Darussalam rahimahullah. Kita akan kembali lagi memperdalam tentang makna dari dua kalimat syahadat tersebut. Karena terkadang walaupun kita sampun membahas di sesi pertama tentang syahadat dan masih yakin, kita belum bertanya, kita belum berdialog, dan disebabkan karena memang masih kondisi di teman betul-betul Indonesia, sehingga perlu kita kembali ulang, kita bahas kembali sampai benar-benar semua kita, baik yang hadir maupun pemirsa pendengar dimanapun berada, penonton juga yang mengikuti acara ini melalui siaran TV, bisa tersadar kembali ketentuan Indonesia, baru kemudian bisa memahami dan kita bisa bermusyawarah bersama. Kalimat syahadat ini rahimakumullah, yang kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya sudah kita maklumi bersama, saya bersaksi serta meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ketika kita sudah benar-benar bersaksi, siaran asyhadu, aku bersaksi. Siaran dengan bersaksi tidak boleh bersaksi atas dasar paksaan, harus benar-benar kesadaran diri. Dia harus meyakini kebenaran apa yang dia saksikan, namun ragu-ragu maka tidak sah penyaksiannya. Ketika dia syak di dalam dirinya, maka tidak ada artinya kesaksian yang dia ikrarkan. Dia betul-betul keilmuan, keguruan tentang siapa, apa yang kita saksikan. Aku bersaksi bahwa Allah tiada Tuhan selain Dia, yang patut untuk disembah, yang patut untuk dicintai, yang patut untuk beribadahi hanya Allah saja. La ma'buda illallah, tidak ada yang patut untuk disembah melainkan Dia. La mawjuda illallah, tidak ada yang benar-benar ada melainkan Dia. Kita hanyalah ciptaan yang punya asal, dan pada akhirnya kita kembali kepada asal. Dari tiada akan kembali kepada ketiadaan. Tapi Allah
zat yang hakul wujud, yang tidak berasal dan dia tidak akan pernah berakhir, yang memperbenar di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk benar-benar penyempurnaan syahadatain kita, agar benar-benar kita bisa mengetahui tentang Allah, kita pelajari bukan hanya sekedar nama zatnya, tapi juga sifat-sifat dari Allah itu perlu untuk kita pahami bersama. Di dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah kita mengenal ada sifat yang disebutkan sifat yang wajib, ada juga sifat yang mustahil, ada sifat yang jaiz. Sifat yang wajib bagi Allah ada 20 sifat, yang mustahil 20 sifat, dan yang jaiz hanya satu. Ketika kita benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita benar-benar menerima apa yang telah disimpulkan oleh para ulama-ulama yang alama. Kita yang keilmuan kita tidak ada apa-apanya, dan jangan sampai meremehkan apa yang telah diajarkan oleh ulama-ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekali lagi sebagaimana penyampaian yang kemarin, menarah dengan ngaku dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi dia mensesatkan, membatilkan, membid'ahkan orang yang belajar sifat 20 atau bahkan menyesatkan sifat 20 tersebut, maka dia bukan dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena fondasi dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah dia benar-benar meyakini sifat 20 yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, dan satu yang jaiz bagi Allah. Bukan mengartikan bahwa tidak ada sifat lain selain 20, bukan. Tetapi ini adalah kesimpulan dari semua sifat-sifat yang ada itu, yang 20 sudah termaktub di dalamnya. Dan ini sifat-sifat yang pokok. Di antaranya adalah tidak mungkin kita akan menyembah zat ataupun menuhankan zat yang tidak ada. Hanya zat yang adalah yang kita sembah. Katakanlah Allah ini arah atau tidak? Jangan terlalu berdebat mungkin. Arah. Arah itu bersempit. Bersempit. Apa bahasa Indonesia Ada. Apa bahasa Arab? Wujud. Dengan segala bid'ah sifat 20 apa dengan Allahnya, ya, ketika mengatakan Allah ini arah atau tidak? Ketika mengatakan Allah arah, apa menyebut dia? Pasti menyebut dia ada Allah itu wujud. Wujud itu sifat keberadaannya Allah. Allah itu ada, makanya dia wajib berwujud. Allah itu wajib keberadaannya. Namun pagi hari ini di Madinah ada yang tidak melalui di Madinah lahir lagi. Betul apa? Tapi kalau Allah tidak ada, saya rugi. Karena saya tidak mungkin ada kalau tidak ada Allah. Karena Allah lah yang mengadakan kita. Sehingga wajib berwujud. Allah itu yang wajib keberadaannya, yang kebetulan arah-arah sifat ini dia dulu bahasa Arab ke arah itu wujud. Dan keberadaan Allah itu pirang lekan arah Allah. Tidak. Apa pikiran? Sedia dulu. Apa sedia dulu? Apa kena? Dulu itu lah. Tapi dalilnya Wal awal akhir. tidak keberadaan Allah itu dia ada tanpa ada awalnya. Tidak pernah ada yang tahu awalnya Allah. Allah itu tidak berawal karena dia adalah yang maha awal. Wal awal wal akhir. Tidak ada yang lebih dulu ada selain Allah. Dan Allah keberadaannya tidak berawal. Dia petunjuk arah yang membesar nanti. Ya. Sampai kira arah Allah Ta'ala. Bapak. Sampai kapankah Allah itu ada? Sampai seterusnya. Selama-lamanya
ciptaannya. Dia berbeda. Yang kebetulan bahasa Arabnya mukhalafatuhu lil hawadis, berbeda dia dengan segala makhluknya. Al-hawadis maksudnya adalah ciptaan-ciptaannya. Namun berbeda Allah dalam penciptaannya, malah ada salah satu dari kalangan mujassimah yang nyatakan bahwa Allah Ta'ala itu umurnya berbeda dengan Nabi Adam. Namun pada atasnya tingginya para Nabi Adam. Ini kalangan mujassimah. Sudah pasti ini adalah sesuatu yang batil dan ini sesat. Kalau kita dari sunnah wal jamaah sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, mukhalafah, berbeda. Tak mungkin yang meja pada yang berbeda. Kita pasti yang menciptakan ini berbeda dengan yang diciptakan. Begitu juga dengan Allah. Perbedaan pasti ada dalam segala hal. Mukhalafatuhu lil hawadis dalam segi bahasa. Ini sangat jelas. Hanya perbedaan penyebutan saja. Kita berbeda Allah dalam penciptaannya. Bahasa Arab mukhalafatuhu lil hawadis. Kemudian Allah berdiri sendiri, bahasa Arabnya ya kombinasi tidak butuh bantuan dari siapapun, karena Allah Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Ikhwan rahimakumullah. Ketika kita asyhadu an la ilaha illallah, tapi kita meragukan keberadaan Allah, maka batallah syahadat kita. Ketika kita asyhadu an la ilaha illallah, tapi kita meragukan bahwa Allah itu berbeda dengan ciptaannya, maka batallah syahadat kita. Ketika kita asyhadu an la ilaha illallah, kita masih menyamakan, masih menggambarkan Allah, menempatkan Allah pada tempat, suatu tempat, maka kita secara langsung berarti menyatakan Allah membutuhkan bantuan dari hambanya. Maka yang seperti inilah sesuatu yang salah yang bisa membatalkan syahadat kita. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanallah, jamaah rahmatullah. Begitu dalam pemaparan kajian yang telah disampaikan oleh Bapak kita, maka selanjutnya kembali kepada sesi tanya jawab. Barangkali atau samaran jamaah siaran di masjid dan pada berdoa, dia tentunya berkaitan dengan tema kita itu. Terima kasih. Ini sebenarnya pembahasan terkait dengan nikah. Lebih arah dari kita. Baik, ikhwan rahimakumullah. Sebagaimana kita maklumi bersama, rukun nikah niki sampun jelas, syarat sah nikah sampun jelas, dan di sana tidak ada masuk syahadatain. Jadi baca dua kalimat syahadat itu tidak termasuk syarat sah nikah, tidak termasuk rukun nikah. Jadi yang arah dengan dalam baca syahadat ataupun langsungnya apapun sah nikahnya. Sekewala umpena ampun itu, dan bukan hanya di Mampang, di kebanyakan di Indonesia ini, karena kita kebanyakan ahli sunnah wal jamaah. Kenapa harus dianjurkan membaca syahadatain dulu baru melakukan ijab qabul? Karena kita akan melaksanakan sebuah ibadah yang Allah sendiri, ibadah nikah itu disebut mitsaqul qalillah. Di situ harus benar-benar keimanan kita benar-benar bagus juga, kita jadidul iman. Kita jadidkan dulu iman kita, baru kita akan melakukan ibadah yang sangat agung tersebut. Bagaimana tentunya persaksian kita kepada Allah, kita nyatakan kembali, tidak sekadar ke ijab qabul, tapi lupa kembalinya ijab qabul
Ramadan ini kita disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua tujuannya adalah karena ketika saya ijab kabul dan baca syahadat kena sekian ada di jenang. Nah kali kita jadi tangnya ternyata pepajenang atau ternyata pepasedang kena. Karena si kena ini belum tentu jenang. Si jenang ini pasti nak kena. Seperti itulah ajaran-ajaran ahli sunnah wal jamaah. Semua ajaran ahli sunnah wal jamaah ini jenang dua. Ada sebagian kena dia kena menjadi jenang. Dan namun di ahli sunnah wal jamaah semua ajarannya jenang. Allah Ta'ala dari jamaah plastik perkataan tersebut yang menjadi kamu yang membaca syahadat namun ternikah menikah ini saling nah rumah itu sakit mana bahasan pelunggus di perut syahadat kita diikrarkan dengan lidah ditasdirkan dengan hati nah lalu iki waktu nasi baca syahadat itu pikiran betul-betul berlindung pikiran pikiran ya bukan tinggi di dalam alam bukan terus dia supaya sakit banget ya bukan tidak bahwa ini akhirnya seperti ini membeli ini hukum syahadat malah lunas. Terima kasih. Iqrarun bil qalbi wa tasdiq, iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wal amal bil jawarih. Iqrar dengan lisan dan ditasdikkan, tasdik dikit marah-marah tetap uang ya. Apa sih punyanya si tolong keinan tetap uang si atente. Ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka hati ini langsung membenarkan. Si anak membenarkan itu dengan dia. Jadi hati-hati. Misalkan asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi serta meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Tidak ada kerawas. Yang kerawas hati itu dengan kerawas. Hati itu membenarkan, mesti merasakan bahwa ucapan yang ada pada diri dan pada lisannya itu diyakini kebenarannya. Langsung di situ Allah yang Maha Esa lah yang menjadi Tuhannya, langsung mantap artinya. Kalau mengartikan maka itu adalah bahasa lisan, hanya mengalihkan bahasa. Asyhadu an la ilaha illallah, ku naik saksi, selain Melayu, ku naik saksi, itu dijalin bahasa. Dia antara makna, beda antara makna, antara membenarkan. Yang dibenarkan ini bukan kalimatnya, tapi makna kalimatnya. Yang di situ adalah membenarkan bahwa an-nafyu meniadakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Itu yang dibenarkan berarti tidak ada Tuhan. Illallah dan tasbihnya dan menetapkan yang ada hanya Allah saja Tuhan itu. Tuhan yang lain apapun nama yang tidak ada, hanya Allah itu dibenarkan oleh hati, bukan diucapkan oleh hati. Sehingga ketika pikirannya kemana-mana, kalau hatinya tetap bisa menyatu dengan pengikraran lisannya. Lalu namun memang masih teman mantap jenanya asyhadu an la ilaha illallah tak ngompal. Artinya belum mungkin. Bagaimana ketika lebih tinggi lagi ketika dibacakan ayat Allah menjilat kerukuan maka bergetar hatinya. Dia sendiri punya syahadat orang kita ini. Maka yang perlu kita lakukan kalau kita sudah sadari setiap kita mengucapkan la ilaha illallah, hati ini masih belum bergetar, maka perbanyak lagi tahlilnya. Kuatan kemarin disikir, kita boleh apa sikir? Dia teduh-teduh. Jadi namun teduh-teduh semakin jauh, hati ini semakin hilang. Kenapa semakin besar? Dari namun sikir
yang terbaik dia kebenci okasi kiri pembagusnya dengan si sampun tentu paham begitu langsung walaupun bahkan jangan Rasulullah ada tetap zikrullah dan guna model-model kita coba kebenci okasi kiri terdengar sendiri saya tenang hati ini akan semakin melayang-layang maka yang harus dilakukan semakin besarlah untuk kita berzikrullah bukan berarti kita mengatakan bahwa Allah itu boleh jadi boleh Allah kasih Allah yang tahu yes dan mantau bang dan semuanya jadi marah model sikir Pak Haji Hasbi itu bagus boleh kan illallah di sini kenapa kita semakin besar karena hati kita sarewat para ibarat betul kita mentepat-tepat pada sisi itu ini dia luntur betul ini dia sudah membantu hati kita dan memperlebar pada sisi itu bahkan kalau dia sudah benar-benar membantu dan dia sendiri perlu harus amal dan dia pun perlu boleh dan illallah langsung menempel ke hati kita illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah jadi kita menghancurkan hati kita yang sedang membantu bukan kita menandakan Allah yang bukan kalau sudah hati ini sudah lembut hati ini sudah mulai menyebut Allah dan mendengar Allah langsung bergetar dia tak perlu lagi dengan suara keras karena dia dalam segala hal tetap dia mengingat Allah zikrullahnya dia yang disebut dengan salatul daim dia sholat setelah sholat dia tetap ingat Allah selama 24 jam tak pernah berhenti zikrullah dia diingat kepada Allah lalu model-model kita ini ya Allah tidak menerima lalu jauh kopi Islami menolakkan rapat lagu kita jauhan malah akan menginginkan diri jalannya kita ini belum ada apa-apanya sehingga mungkin jadinya si ajaran itu si Allah dan Rasulnya yang dituturkan kembali oleh guru-guru dan maka kita ikuti saja karena yang paling tahu adalah Allah dan Rasulnya yang paling tahu tentang kebenaran Islam ini dan telah diajarkan kepada para sahabat dari sahabat kepada tabi'in dan seterusnya kepada guru-guru kita maka pasti dengan sanad ilmu yang sudah tersambung ini maka dipastikan keberkahan ilmu ada di dalamnya berbeda kalau sanad ilmu tidak ada walaupun kita menghafal 30 juz Al-Quran kita menghafal ribuan hadis tapi kalau ilmu kita tak bersanad ingatlah kalau kita tidak berguru kita belajar sendiri setanlah yang jadi guru kita ukuran keselamatan orang ukuran kebaikan iman seseorang bukan diukur dengan banyaknya ilmunya dia karena alimnya bukan dengan selamat tapi dia bersanatkah ilmunya dia benarkah syahadatnya sesuai dengan apa yang dibimbing oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam boleh mengatakan zikir ini menghilangkan pikiran-pikiran sebenarnya. Lalu ini seperti apa ini? Ada yang mikir membantu zikir lewat sejamin ini. Boleh dong pakai zikir. Ada yang mikir yang akan turun pakai seperti ini. Jadi yang boleh ini. Kira-kira turun ke frame pakai kadang-kadang sir zikir, sir padam, dia ada sir padam di mana nampak? Boleh kata zikir ini, yang boleh zikir di hati sih, akhirnya ikut serta jamaah ini sampainya untuk melembutkan hati. Alhamdulillah ketika kita berzikir itu dari pikiran benar. Itu perlu adalah pemikiran diri kita akan turun di diri ini sendiri. Artinya ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah
Jadi ini salah satu fungsinya dengan suara keras untuk membangunkan diri kita, kesadaran diri kita. Dia duduk diri telekan pada sosial saja, tapi duduk diri telekan pada batin. Artinya duduk kesadaran diri kita itu fungsinya zikir jahar. Tapi kalau kita selalu dalam kesadaran diri, kontrol diri kita selalu ada, self kontrol kita mantap. Di situ kesadaran diri tetap ada pada diri. Kesadaran diri artinya selalu zikrullahnya, maka tidak diperlukan lagi zikir jahar. Cukup dia zikir siap. Bahkan dalam setiap ucapannya walaupun merasa selesai, hatinya tetap terpaut dengan Allah. Inilah yang belum bisa kita ikuti, tapi kita tetap berazam, kita berhimmah, kita bercita-cita untuk bisa tetap berzikrullah dalam setiap waktu dan keadaan kita. Kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu ada taatillah. Mudah-mudahan kita melalui Ramadan kali ini, Ramadan tahun ini, termasuk bagian orang-orang yang senantiasa dijadikan istiqomah di dalam zikrullah dan selalu istiqomah ala tariqi ahli sunnah wal jamaah. Allah Ustaz, apakah gugur kesahanatna dengan sulit mengakui sifat 20? Nah, terakhir ini ke Bapak. Mungkin sahadatnya dengan sedengaku Sifat 20. dan sifat 20 ini nasib penembik nanti wujud maknanya arah mungkin dalam kudede teman 20 dan arah saya terus pertama dan dalam wujudnya Allah berarti dengan mungkin Hampir. iya jawaban Allah Ta'ala